Kematian janin di dalam rahim ini adalah kondisi yang sebenarnya jarang terjadi, tetapi bisa saja terjadi jika bumil tidak terlalu aware atau cuek terhadap kehamilannya, cuek terhadap kesehatannya. Sehingga dia nggak tahu kalau siapa tahu di dalam dirinya tuh ada infeksi tertentu, atau dia ada penyakit-penyakit tertentu yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya KJDR atau kematian dalam rahim tersebut. Hai Moms, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Istilahnya itu disingkat KJDR, kematian janin dalam rahim. Jadi sebenarnya ini berbeda sama abortus. Kalau abortus itu kegagalan kehamilan sebelum 5 bulan. Setelah 5 bulan sudah dibilang kematian janin di dalam rahim. Ini ada beberapa penyebab ya. Yang utama satu biasanya masalah plasenta. Jadi ada gangguan di plasenta. Plasenta itu kan ibarat kayak saringan. Dari rahim masuk plasenta, tali pusat ke bayi. Jadi kalau saringannya ini ada yang nggak benar, dari darah dari ibu kurang bagus ataupun sirkulasi baliknya nggak bagus, si janin ini bisa kenapa-kenapa. Itu bisa masalah plasenta. Bisa juga kondisi-kondisi yang tidak normal, kayak plasentanya mau terlepas, namanya solusio plasenta. Itu membuat aliran darah dari ibu ke janin juga berkurang. Bahkan kalau plasentanya terlepas, perdarahan hebat, ibunya pun bisa ikut meninggal. Nomor 2, selain plasenta bisa karena ada masalah kromosom. Jadi kayak ada gangguan kayak beberapa sindrom ya, contohnya sindrom Edward atau sindrom-sindrom yang lain yang berkaitan sama kromosom, itu juga bisa menyebabkan janin tidak sanggup untuk bertumbuh di dalam rahim. Yang ketiga bisa juga karena ada faktor infeksi dari si ibu, sehingga janinnya itu tidak bisa berkembang atau hidup lebih lama. Dan yang terakhir bisa juga karena faktor-faktor penyakit yang ada di ibunya. Contohnya ibunya kencing manis. Nah, kencing manis atau diabetes ini memang yang dibahayakan ini bukan cuma ibunya ini jadi gemuk dan besar, tetapi yang ditakutkan bisa terjadi stillbirth atau janin ini meninggal di dalam rahim. Jadi itu adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya KJDR atau kematian janin di dalam rahim. Umumnya yang paling gampang itu ketika bayi udah agak gede, dalam artian sudah 6 bulan lebih. Kalau dia masih agak 5 bulan, itu kadang-kadang susah ketahuan, karena pada saat 5 bulan, itu gerakan anak kadang-kadang si ibu ini belum ngerasa nih kalau anaknya bergerak. Nah biasanya 6 bulan lebih, ketika anak gerak-gerak di dalam rahim seorang ibu udah bisa ngerasa nih anak saya gerak. Nah, jadi tandanya kalau si anak ini tidak bergerak, jangan-jangan ada sesuatu dengan dia. Tetapi biasanya kita jangan terburu-buru. Biasanya kita sarankan si ibu ini coba makan, minum, gerak-gerakin perutnya, goyang-goyangin, atau bunyi-bunyiin, ambil kayak piring, sendok, bunyiin dekat perut, ting, 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 dirangsang pendengarannya. Dia gerak apa enggak gitu loh. Kalau dia tidak bergerak, atau ibu ragu, ini gerak apa enggak, sebaiknya periksa. Jangan ditunda-tunda. Itu sangat subjektif. Dan setiap orang berbeda-beda. Ada ibu agak gemuk, agak besar gitu ya, dinding perutnya tebal, mungkin dia kurang berasa. Tetapi intinya sebenarnya, ini yang sering terjadi kan mungkin kadang-kadang si ibu ini ngerasa kurang gerak ketika di trimester ketiga. Dimana apa? Sebelum-sebelumnya dia rasa geraknya bagus, kok tiba-tiba kurang gerak. Bisa juga karena bayinya udah terlalu gede, susah geraknya, ya kan? Bisa juga karena bayi tidur. Tapi intinya ketika bayi kurang gerak, ibu rangsang. Kalau dirangsang dia tidak bergerak, sebaiknya segera periksa. Baik di trimester kedua maupun trimester ketiga, jika terjadi kasus kematian janin di dalam rahim, itu dokter harus segera melakukan induksi persalinan. Jadi diharapkan janin itu keluar
dengan catatan lahir per vaginam. Nah, cuman memang kadang-kadang ada kondisi tertentu, terutama kalau masih prematur nih. Kadang-kadang plasenta itu bisa aja janinnya lahir, plasentanya nyangkut, masih lengket. Nah, itu biasanya harus dilanjutkan dengan kuret. Yang sulit terjadi kalau umpamanya ini kehamilan bukan kehamilan pertama. Kehamilan pertama sesar nih contohnya. Terus di kehamilan kedua terjadi KJDR. Ini kan susah kita induksi. Kadang-kadang itu atas pertimbangan tertentu dokter kadang-kadang harus melakukan operasi sesar untuk supaya janin tersebut bisa lahir. Karena ada kondisi-kondisi memang yang tidak bisa lahir normal. Selain riwayat sesar, contohnya bayinya letaknya melintang. Nah, itu tidak bisa dimanipulasi, dia tidak bisa lahir normal. Itu apa boleh buat harus dilahirkan secara sesar. Jika terjadi kasus KJDR, maka harus segera bayi tersebut dilahirkan. Apa bahayanya jika ditunda-tunda? Takutnya ada yang namanya fibrinogen atau faktor yang pembekuan darah si ibu, itu akan lari semua ke janin. Akibatnya si ibu itu akan kurang fibrinogennya. Sehingga pada saat nanti dia melahirkan, perdarahan itu susah untuk berhenti. Makanya jika terjadi kasus KJDR, diyakini itu suatu KJDR, biasanya paling gampang lihat pemeriksaan USG ya, tidak terlihat ada denyut jantung janin, sebaiknya segera bayi itu dilahirkan. Kalau bisa dengan cara normal per vaginam, dengan diinduksi sebelumnya agar muncul kontraksi. Kecuali ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diinduksi, tidak bisa lahir normal, ya apa boleh buat harus dilahirkan secara sesar. Tapi kita utamakan dilahirkan per vaginam. Pada prinsipnya kalau mamanya dia meninggal di dalam kandungan, dia lahir, biasanya taruh mungkin di trimester ketiga, itu hitungannya kan pasti akan ada juga masa nifas. Jadi biasanya disarankan kalau mau hamil lagi, ya sama seperti orang biasa lah yang melahirkan. Cuman bedanya kan kalau orang biasa, kalau dia sudah punya anak, dia harus kasih jeda supaya ada waktu cukup sama anak yang baru lahir ini. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah melahirkan karena kasus KJDR, biasanya itu dipastikan dulu, dokter biasanya menyarankan ada beberapa pemeriksaan lab untuk memastikan satu yang paling penting, ada nggak faktor-faktor infeksi. Kalau tidak ada, secara psikis ibunya sudah siap, dia setelah melewati masa nifas 3-4 bulan, kalau dia mau program sudah boleh lagi. Kalau memang ada faktor pencetus, jadi contohnya ada infeksi nih di badan si ibu, atau ibunya ini punya penyakit kencing manis yang tidak terkontrol, terus dia hamil lagi, ya itu bisa berulang lagi. Bisa terjadi diabetes mellitus gestasional yang tidak terkontrol, kemudian mengakibatkan stillbirth itu atau janin meninggal di dalam rahim. Tentunya harus kontrol secara teratur, sehingga ibu ini tahu kondisi kesehatannya kayak gimana. Dia ada nggak penyakit-penyakit infeksi, dia ada nggak penyakit-penyakit kayak kencing manis, hipertensi, seperti itu. Dan tentunya dia harus mengkonsumsi makanan-makanan yang baik ya, tidak boleh kurang cairan, asupan makanannya, sehingga ini semua dapat meminimalisir resiko-resiko kematian janin dalam rahim. Oke Mams, jika Mams suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan share.